Bagusnya dari Escudo itu kenapa kok saya milihnya ke Escudo dibanding, karena juga ada beberapa yang komen daripada Escudo mendingan untuk mengetes ada permasalahan lagi enggak. Mudah-mudahan tidak ada permasalahan lagi dan siap diambil sama teman-teman yang mau mobil yang mobilnya sudah diperbaiki tapi teman-teman semua tidak memberi atau tidak mengeluarkan biaya perbaikan kan gitu, karena sudah semua ini judulnya kan buat edukasi, jadi teman-teman bisa gratis ini servisnya. Gratis kabar kurang apa lagi ya, tapi ya biasanya masih ada dikasih gratis, mintanya yang lain-lain itu masih banyak seperti Indonesia gitu ya, dikasih hati mintanya rempelo gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobi TV. Hari ini kita mau membahas masalah mobil bekas atau mobil second yang harganya itu antara 60 sampai 80 juta. Itu banyak sekali yang telepon ke saya, yang WA ke saya langsung itu menanyakan dana 60 sampai 80 itu dapatnya apa. Terus kemudian saya tanya balik ke beliaunya yang tanya ke saya, kalau punya dana segitu memang Bapak pengennya apa? Saya tanya gitu. Rata-rata hampir 80 sampai 90% rata-rata pengennya dana 60 sampai 80 juta itu maunya Xenia ataupun Avanza. Nah, ini yang kita bahas kali ini adalah keinginan punya Xenia Avanza dengan budget 80 juta. Sebenarnya bukan berarti saya di sini tidak mau memberikan apa yang diinginkan teman-teman semua. Contohnya menyediakan mobil Xenia ataupun Avanza yang harganya di bawah 80 juta. Sebenarnya pengen sebenarnya, tapi setiap saya ngecek mobil itu mobilnya rata-rata ini ya, saya bilang ya rata-rata itu kalau saya mau menyediakan buat teman-teman semua, rata-rata itu nanti akan sangat-sangat mengecewakan di kemudian harinya. Kenapa saya bilang mengecewakan? Mulai dari bodinya, mulai dari suspensinya, mulai dari remnya, mulai dari koplingnya, mulai dari mesinnya, itu hampir semuanya itu bermasalah. Jadi gitu teman-teman. Jadi makanya ketika saya mau menyediakan yang harga 80 jutaan nih, berarti di situ saya harus cari mobil yang harganya itu minimal 65 sampai 70. Padahal yang teman-teman tahu kadang-kadang tuh 80 juta dapat 2008, 2009 gitu. Walaupun yang perlu saya tekankan di sini, masing-masing mobil itu kondisinya nggak ada yang sama alias berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, tiap masing-masing daerah itu punya kriteria dan standar harga sendiri-sendiri. Nggak akan sama lur, namanya barang bekas. Contoh di Jakarta itu harga barang bekas mobil itu rata-rata lebih rendah dibandingkan dengan yang di daerah. Jadi buat teman-teman semua, mau yang dari Sumatera, mau yang dari Kalimantan, kemarin banyak juga yang telepon itu tanya mobil yang murah. Kalau teman-teman itu tanya mobil yang murah, tentu hal ini yang akan kita bahas bisa jadi pembelajaran buat teman-teman semua. Contoh ini adalah Suzuki Escudo. Jadi Suzuki Escudo 2003 1600 cc. Ini adalah mobil yang saya sediakan buat teman-teman semua yang range harganya itu 70 jutaan sebenarnya. Dan ini yang sudah siap ready buat dipakai. Yang perlu teman-teman ketahui juga, ketika teman-teman cari mobil bekas di luaran sana 80 juta. Kalau itu mobilnya harga 80 juta, siapin tambahan sampai 10 juta untuk perbaikan gitulah. Contohnya mobil yang ada di samping kita ini. Nah, itu teman-teman, jadi kalau dana 80 berarti danamu harus 90, karena yang 10 juta itu spare untuk perbaikan dan keperluan yang lain-lain gitu teman-teman. Nah, kita nggak ngomongin yang Xenia Avanza karena sudah saya sebutkan tadi, untuk harga segitu saya tidak bisa menyediakan yang layak untuk dibeli. Nah, sekarang kita bahas mobil yang di samping kita. Ini 1600 cc manual transmisi tentunya, karena kita nggak mau ambil resiko mobil tua ketika transmisinya matic, takut saya. Karena nggak semua teman-teman semua itu jalannya bagus, nggak teman-teman semua itu jalannya mulus, nggak teman-teman semua rumahnya atau wilayahnya itu ready spare part dan bengkel-bengkel yang bisa nanganin matic gitu kan. Makanya saya sediakan yang manual. Kasusnya adalah dulu kan banyak yang nanya range harga itu beli apa. Ini saya sediakan mobil yang harganya 70 jutaan. Ini kita buka-bukaan aja. Waktu saya beli mobil ini saya mengeluarkan biaya itu 67 juta untuk mobilnya tok. Belum untuk pencariannya,
belum untuk saya bayar sopirnya, ngambil dari Salatiga ke sini, kemudian ngetolnya, bensinnya, itu belum terhitung ya. Terus berikutnya lagi, kita nggak hitung-hitungan itu. Setelah sampai di rumah saya melakukan scanning. Dalam artian itu walaupun di sana sudah saya lakukan pengetesan, saya lakukan pengecekan, tapi ada beberapa barang-barang kan nggak yang bisa langsung saya cek, saya bongkar-bongkar seperti itu. Jadi perkiraan saya waktu itu kopling sudah harus wajib ganti, memang rem, kemudian servis, kemudian timing belt kayak gini-gini itu harus servis juga. Nah itu setelah saya total nih, mulai dari mobil ini ya yang sudah diservis itu timing belt, kemudian ganti baru itu juga yang bagus, terus kemudian seal, kemudian busi, kemudian upper tank radiator ini kita ganti karena saya tidak mau ada masalah di kemudian hari. Sebenarnya sih upper tanknya masih oke wae, fan wae. Tapi karena melihat ciri-ciri dari mulai upper tanknya itu sudah mulai keadaan yang sudah agak rapuh, maka saya nggak mau ngambil resiko gitu kan. Akhirnya kita ganti. Kemudian yang lain-lain kita servis bagian mesinnya. Selanjutnya adalah bagian remnya. Bagian remnya itu setelah kita bongkar, memang kampas depan itu kan tipis. Kita ganti kampas rem depan. Kemudian kita bongkar bagian belakang, kebetulan ini juga masih dibongkar bagian belakang, nanti kita lanjut ke belakang. Itu kampas rem juga tipis, terus kemudian saya ganti kampas rem. Jadi untuk remnya baik kampas rem depan, kampas rem belakang kita baruin semua. Termasuk wheel silindernya itu kita ganti satu set kanan kiri. Itu juga biayanya lumayan mahal. Terus berikutnya lagi koplingnya kita ganti satu set. Jadi total untuk biaya itu semua termasuk oli mesin, oli transmisi, oli gardan, termasuk belakang ini kelah roda kita ganti. Dan yang di luar ekspektasi saya waktu itu adalah AC-nya. Jadi waktu pas saya tes jalan di Salatiga, waktu pas saya mau ngambil mobil ini, itu AC-nya masih dingin. Setelah saya bawa pulang ke sini, kemudian lakukan perbaikan, kemudian kita lakukan tes jalan. Nah ketika tes jalan yang agak jauh dan agak lama, ternyata AC-nya bermasalah. Nah ini teman-teman yang perlu jadi pemberitahuan teman-teman dan jadi pemikiran buat teman-teman ya, memang cari mobil bekas itu banyak resikonya. Tapi gimana cara kita itu meminimalisir yang namanya resiko kan seperti itu. Setelah kita perbaiki AC-nya pun kemarin sempat juga kan 3 kali masuk bengkel AC. Kemudian sampai diganti kompresornya. Habis total untuk AC-nya saja nih saya cerita, itu 4 juta rupiah. Termasuk dengan mesin, oli mesin, kemudian timing belt, busi, seal segala macam, water pump, termostat, kemudian upper tank radiator, coolant itu kita ganti-ganti semua. Total termasuk kopling, termasuk rem depan, rem belakang kita ganti semua. Itu sampai dengan nilai 10 sampai 11 juta. Itu spare partnya tok, jasanya free. Gitu. Jadi kalau dihitung-hitung nih, saya beli 67 juta, ditambah 10 juta, nggak usah 11 juta lah, ditambah 10 juta aja. Itu sudah 76 juta. Dan teman-teman kalau mau mobil ini saya jual cuma harga modal aja 76 juta. Itu sudah termasuk semua free pencarian, free apalagi, free service segala macamnya. Masih dapat garansi dari saya mesinnya 2 bulan. Jadi kalau ada apa-apa dengan mesinnya tinggal kontak saya di mana mogoknya, di mana permasalahannya, kita bantu perbaiki free juga. Nah, kurang apa coba seperti itu. Jadi sebenarnya mobil ini saya ambil itu untuk edukasi kita semua. Jadi ketika kita ngambil mobil yang harganya antara 60 sampai 80 juta, itu teman-teman harus menyiapkan biaya 10 juta rupiah di luar harga mobilnya. Dan ada tambahannya lagi teman-teman, kalau teman-teman nyari sendiri ya mungkin agak turun karena biaya wirawirinya, biaya kesana sininya, nyari mobilnya, ngetes sana, ngetes sini, belum lagi cek fisik ke Samsat, itu kan juga biaya juga. Jadi sebenarnya angka 10 juta itu hanya untuk spare partnya aja atau servisnya tok. Di luar itu juga masih ada banyak yang mungkin teman-teman nggak akan hitung gitu kan. Itu teman-teman pembelajarannya adalah di sana. Jadi buat teman-teman yang nyari mobil antara 60 sampai 80 juta, ini sudah saya sediakan, nggak usah repot-repot, nggak usah sibuk-sibuk, servis waktu segala macam harus ke bengkel bolak-balik. Ini sudah banyak yang sudah kita perbaiki, sudah banyak yang kita remajakan, sudah banyak yang wis pokoknya habis-habisan lah kita. Ini mobilnya saya jual, ya tadi itu saya sebutkan harganya ya 76 juta. Itu sudah modal saya tanpa saya ngambil apapun di situ ya. Jadi ya servisnya gratis segala macam sudah saya gratiskan semua. Ini karena ini sebenarnya memang mobil ini saya ambil itu untuk edukasi teman-teman semua. Ketika ngambil harga mobil segitu tuh
apa aja yang perlu dilakukan perbaikan. Banyak banget. Nah, ini lanjut ya. Ini kita lihat bagian mobil ini. Kalau mesin sudah pasti bagus ya, karena sudah kita perbaiki hampir semua bagian, mulai dari upper tank, coolant, selang-selang, termostat sini, timing belt di dalam sini, busi di sini, itu sudah kita perbaiki semua. Minyak rem, ini minyak kopling ini kita perbaiki. Terus remnya, terus remnya bagian depan, kampas remnya ini juga baru. Ini kita baru ganti. Kemudian bannya ini juga 95%-an karena masih utuh bannya. Nah, kemudian kemarin kan AC-nya bermasalah tuh waktu saya mau free check ke Banjarnegara. Akhirnya saya kembalikan lagi. Terus ini sambil AC-nya itu kita perbaiki, kan waktu pas saya bawa di tol itu ada bunyi gerung gitu. Ini kelah rodanya juga kita bongkar, kita ganti. Ini loh yang saya sebutkan. Nah, kampas remnya ini baru, terus kemudian ini juga wheel slindernya baru kanan kiri. Wheel slindernya aja ini 250.000 satu. Belum kampas remnya. Kanan kiri wis berapa? Setengah juta toh. Terus ini berapa kampas remnya? Kanan kiri, depan, belakang. Gitu teman-teman semua. Terus kenapa kok Escudo yang diambil bukan Xenia Avanza? Kalau Xenia Avanza di bawah harga 70 itu pasti bosok gitu kan. Makanya saya ambil mobil yang masih menurut saya itu jangka panjang ke depannya itu tidak bermasalah gitu. Bagusnya dari Escudo itu kenapa kok saya milihnya ke Escudo dibanding, karena juga ada beberapa yang komen daripada Escudo mendingan taruh. Saya pikir lebih bagus Escudo. Mulai dari sasisnya, memang ini sasisnya semi ya, jadi dalam artian sasisnya gede nih ya, sasisnya ada sasisnya, tapi dia semi nih, sasisnya tuh gede kayak gini ya, depan juga kelihatan gede. Tapi suspensinya segala macamnya, kemudian mesinnya, saya dulu lulusan dari Daihatsu, jadi sempat kerja di Astra Daihatsu. Saya ngerti seperti apa, naiknya seperti apa, nyamannya seperti apa. Kalau dibandingkan sama ini nih, ya saya milih Escudo-nya. Itulah kenapa saya sediakan mobil yang menurut saya masih oke, enak dinaikin, jarang bermasalah. Ketika semua bagian sudah kita remajakan, kan seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita mau pasang ini, kemudian lanjut jalan untuk mengetes ada permasalahan lagi enggak. Mudah-mudahan tidak ada permasalahan lagi dan siap diambil sama teman-teman yang mau mobil yang mobilnya sudah diperbaiki tapi teman-teman semua tidak memberi atau tidak mengeluarkan biaya perbaikan, kan gitu, karena sudah semua. Ini judulnya kan buat edukasi, jadi teman-teman bisa gratis ini servisnya. Gratis kabar kurang apa lagi ya, tapi ya biasanya masih ada dikasih gratis, mintanya yang lain-lain itu masih banyak seperti Indonesia gitu ya, dikasih hati mintanya rempelo gitu kan. Itu banyak yang seperti itu teman-teman. Jadi kalau tanya kenapa Escudo sudah saya jawab, terus kemudian harganya sudah saya buka-buka, terus servisnya apa aja sudah saya bongkar-bongkar, dan harganya sudah sangat-sangat murah. Kenapa? Ya karena saya nggak ngambil apapun dari mobil ini gitu, karena sifatnya ini memang untuk edukasi. Terus buat teman-teman yang masih nyari mobil yang agak mahal dikit tapi kondisinya sangat-sangat bagus, ada di samping itu Suzuki R3 GX manual warna putih ya. Tuh sekarang kita mau beres-beres dan kita coba tes jalan. Mas. Oke teman-teman, kita sudah di dalam mobil, kemudian kita mau tes mobilnya. Terima kasih yang buat teman-teman yang sudah ngikutin channel saya sampai sejauh ini. Jadi itu edukasinya kali ini. Mobil yang siap pakai harga 70 jutaan, tinggal telepon saya aja. Kita sudah buka-bukaan. Saya tanpa mengambil keuntungan dari mobil Escudo ini. Jadi teman-teman tinggal calling aja ke saya, nomor WA-nya tak cantumin di sini ya. Sambil saya tes jalan, ini masih proses tes lagi. Kalau ada yang kurang lagi kita perbaiki lagi sampai mobil ini tuh bisa memuaskan teman-teman semua yang nantinya ngambil mobil ini. Harganya kalau duitnya lagi cekak nih buat teman-teman semua, kalau saya sih yang penting mobilnya itu bisa bermanfaat, tidak menyusahkan. Kecuali uangnya sudah banyak, terus teman-teman mau mobil yang macam-macam ya monggo silakan, kan gitu ya. Jadi ketika kita duitnya cuma mung-mung itunya tok, ya harapan saya jangan maksain beli mobil yang masih di luar range-nya itu. Gitu teman-teman. Terima kasih. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, udah enak nih. Sudah nggak bunyi bearing roda belakangnya, udah halus. Kalau kemarin ada bunyi wuk 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 gitu, tapi pelan. Ini kita udah ganti bearing rodanya, terus kelahar-kelaharnya, terus apa namanya, silnya ya larang, satunya 125 kali 2 udah berapa silnya toh, 250. Bearingnya, terus penguncinya ya, makanya mobil ini habislah 10 sampai 12 jutaan mungkin saya, sedangkan saya ngambilnya sudah 67 juta. Itu belum wirawiri sana sini nyari gitu ya. Nah, itulah namanya kita mengedukasi masyarakat itu memang perlu modal, nggak cuma ngomong tok tapi pakai modal. Karena kalau cuma ngomong tok pasti nggak dipercaya sama teman-teman semua. Nah, ini kan sudah kita buktikan ya, memang kondisi di per dunia mobil bekasan itu seperti itu.